Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Semoga Anda yang menonton video ini sehat semua, yang sedang sakit diangkat semua penyakit-penyakitnya ya. Di video kali ini saya akan membahas beberapa penyebab suara kasar ya, suara kasar di CVT motor matic. Jadi untuk suara kasar itu ada beberapa penyebab, beberapa hal ya, nggak cuma satu masalah tapi banyak ya suara kasar di bagian CVT. Nah, ini CVT sudah saya lepas ya, sudah saya bongkar. Jadi yang pertama, yang pertama itu ada di ini ya, di bantalan rumah lolornya ya, atau karet slide piece nya. Nah, jadi kalau karet ini udah kendor ya, udah kendor itu bisa menyebabkan suara kasar ya. Nah, ini ya, 3 karet punya, karet slide piece atau karet bantalan rumah lolor ya. Jadi biasanya suaranya itu ketika kita lepas gas bunyi klotok-klotok ya, bunyi kemplotok kasar. Tapi ketika gas besar itu suaranya hilang ya. Nah, ini pun kalau kendor ya, kendor atau udah aus sudah kelihatannya. Nah. Terus yang kedua di sini ya, di bos rumah lolor ya. Nah, jika kendor seperti ini ya, jika kendor seperti ini bisa menyebabkan suara kasar ya. Ini gas pelan ataupun gas besar biasanya tetap kasar ya. Di gas besar itu apalagi ya, suaranya makin kasar ya. Jadi biasanya yang kemakan itu di rumah lolornya ini ya. Jadi kita harus ganti si rumah lolornya ini ya. Kalau di asnya ini ya, as bosnya ini biasanya aman ya, nggak ada masalah. Terus di dalam sini ya, nah di sini ya, di bearing bak CVT ya, di semua jenis motor matic itu sama ya, pasti ada nih bearing bak CVT. Jadi kalau di Yamaha ya, di Yamaha itu di asnya ya, as belakangnya itu ada karetnya seperti ini. Jadi ini kalau ada karetnya ya, ada karetnya seperti ini, otomatis si bearing ya, si bearing yang tengah ini ikut muter ya. Jadi dijamin awet ya. Kalau di Yamaha itu rata-rata awet bearingnya. Tapi kalau di Honda itu nggak ada ya, nggak ada karetnya, nggak ada karetnya. Jadi langsung besi ya, besi ketemu besi yang ada di dalam ini ya, besi ketemu besi yang ada di dalam bearing ini. Jadi lama kelamaan tuh kekikis ya, kekikis itu antara asnya sama bearingnya. Jadi kebanyakan bearingnya yang kekikis ya. Jadi kalau mau awet ya, kalau mau awet teman-teman tuh kasih seal ya, o-ring ya, kasih seperti ini ya. Kalau dikasih seal tapi o-ring, cari o-ring yang tahan panas ya, cari o-ring yang tahan panas supaya si bearing tengahnya ikut muter ya, ikut muter dan awet ya. Kalau nggak dikasih itu nggak ikut ya, nggak ikut muter, jadi lama-lama aus kemakan. Terus biasanya di bearing sini ya, bearing di dalam ini ada 2 bearing ya, ini ya, bearing bambu sama bearing yang sini ya, yang biasa. Jadi ini perlu perawatan juga ya, perlu servis juga, harus dibersihkan, dikasih oli lagi ya, kasih pelumasan lagi. Jadi 2 bearing ini ya penyebab kasar ya. Jadi untuk ngetesnya bearing itu biasanya seperti ini ya, kita masukkan seperti ini, kemudian roda kita putar ya. Jika suara kasar itu berarti bearingnya sudah kena ya. Nah, ini kan masih halus ya, jadi bearingnya ini masih aman, nggak ada masalah. Jadi posisi atau cara ngeceknya seperti itu ya, untuk bearing yang ada di dalam sini ya. Kemudian di gigi rasio ya, gigi rasio itu di dalam sini ya, itu biasanya suara ngiung ya.
suara ngiung itu kebanyakan dari gigi rasio. Tapi kalau gigi rasio kita harus bongkar rodanya ya, kita bongkar total, kita cek ya. Tapi kalau udah kena gigi rasio dan memang harus ganti, itu agak lumayan ya, harganya itu sekitar 600-700 ya, tergantung masing-masing motor. Jadi diperhatikan untuk oli gardanya juga ya, jangan sampai telat oli gardan, itu yang menyebabkan gigi rasio cepat aus ya kalau jarang ganti oli gardan. Oke, dan untuk kasih grease-nya ya, grease atau oli yang ada di dalam puli belakang ini ya, itu nggak pakai grease sembarangan ya, jadi nggak bisa pakai grease atau gemuk yang seperti ini ya, harus pakai khusus ya, khusus CVT. Nah seperti ini. Nah ini udah mulai habis nih, kita kasih seperti ini ya. Tapi biasanya suara kasar ya, suara kasar di bagian belakang ini biasanya itu cuma kering ya, cuma kekeringan pelumasan. Dan setelah dikasih minyak seperti ini atau grease, itu biasanya suaranya langsung halus kembali ya, kalau cuma kering aja ya. Tapi kalau memang rusak ya harus diganti ya. Nah, seperti ini ya. Oke, paling itu ya beberapa penyebab suara kasar di CVT motor matic ya. Jadi suara kasar itu nggak cuma di satu titik atau satu tempat ya, ada beberapa penyebab, beberapa faktor. Jadi harus teliti ya kalau untuk motor matic nih, apalagi di bagian CVT ya, jangan sampai salah analisa. Jadi hampir samar-samar ya, nanti suara kasar di CVT bongkarnya di mesin ya kan, suara kasar di mesin bongkarnya CVT. Oke, ini mau dilakukan pemasangan kembali ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.